Halo, selamat pagi adik-adik. Sudah siap ya? Hari ini kita mau sekolah minggu lagi. Sekolah minggu hari ini ditemani oleh Mbak Belinda, Halo. Mbak Linda, Hai. Mas Fangko, Halo. dan Mbak Nida. Halo. Oke, adik-adik bisa siapkan Alkitabnya, persembahannya, dan duduk yang manis. Oke, sebelum mulai, kakak-kakak di sini tetap mengingatkan adik-adik untuk selalu jaga kesehatan ya, rajin cuci tangan, makan yang bergizi, kalau keluar-keluar harus pakai masker. Oke, selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Untuk memulai ibadah sekolah minggu kita akan menyanyikan lagu Kasih. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa, Engkau bisa mengumpulkan kami meskipun kami tidak bertemu, setidaknya kami bisa mendengarkan firman-Mu lewat online ya Tuhan. Kiranya berkati sekolah minggu kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk melanjutkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan Tetap Tersenyum. Ya adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Oke, adik-adik sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Sekarang boleh duduk yang baik. Kita mau siapkan Alkitabnya.
Oke, sudah. Kalau sudah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami, dan Tuhan sertai kami Tuhan, supaya apa yang disampaikan firman-Mu melalui kakak sekolah minggu Tuhan bisa kami dengarkan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sudah siap? Sekarang buka Alkitabnya di 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Ya, 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Oke, sudah semua. Nah, nanti adik-adik bisa baca ya di rumah. Mbak Dida mau tanya, kemarin-kemarin adik-adik sudah mendengarkan firman juga ya. Yang 2 minggu yang lalu kita belajar tentang Daud mengalahkan Goliat. Terus yang minggu kemarin kita belajar tentang persahabatan Daud dengan Yonatan. Yonatan itu adalah anak dari Raja Saul. Dan Daud dan Yonatan itu bersahabat dengan sangat baik. Mereka saling menyayangi, mereka saling mendukung, mereka saling melindungi. Begitu juga Yonatan yang melindungi Daud sampai dia menyerahkan baju perangnya, menyerahkan pedangnya untuk bisa dibawa Daud ketika Daud disuruh Raja Saul untuk berperang. Nah, di sini di 1 Samuel 25 ayat 26 sampai 25 ini menceritakan tentang bagaimana Daud mengampuni Saul. Nah, kemarin ceritanya tuh begini adik-adik. Raja Saul itu iri terhadap Daud. Karena apa? Karena Daud itu selalu menang ketika berperang. Pertama kali bisa menang melawan Goliat, dan ketika perang-perang melawan bangsa Filistin dia bisa selalu menang, dan nama Daud itu selalu dielulukan oleh banyak orang. Karena itu Raja Saul merasa iri hati, merasa kok Daud ya yang lebih hebat dari aku. Dia merasa iri. Terus akhirnya Raja Saul beberapa kali mencoba untuk membunuh Daud. Yang pertama dia melemparkan tombak kepada Daud ketika Daud bermain kecapi. Raja Saul melemparkan tombak supaya mengenai Daud, tetapi karena Daud dilindungi oleh Tuhan, Daud bisa lolos. Beberapa kali Saul itu ingin mencelakakan Daud, dikirim perang, dikirim untuk menjadi pemimpin perang supaya Daud itu bisa mati. Tetapi ternyata karena Daud itu berpegang teguh dan selalu percaya kepada Tuhan, Daud selalu menang dalam sebuah peperangan. Dan Daud juga selalu lolos ketika akan dibunuh oleh Raja Saul. Nah, ketika itu Yonatan itu mendengar kalau Saul akan mencelakai Daud. Makanya si Yonatan itu memberitahu kepada Daud, sebaiknya kamu bersembunyi. Akhirnya Daud itu bersembunyi. Dan suatu hari ada orang Zif datang kepada Saul. Dia bilang, Raja Saul, ternyata Daud itu bersembunyi di Bukit Kahila. Nah, akhirnya karena tahu Daud sudah bersembunyi di situ, Raja Saul datang bersama 3.000 pasukannya. Banyak banget loh itu adik-adik, 3.000 orang. Dan itu semua adalah pasukannya Raja Saul. Akhirnya mereka bersama-sama berangkat menuju ke Gurun Zif. Dan akhirnya Raja Saul dan pasukannya
membuat berkemah untuk istirahat dulu, berkemah di Bukit Kahila di tepi jalan di padang belantara. Sedangkan Daud tinggal di padang gurun. Nah, mengetahui itu, Daud dengar tuh, oh Raja Saul mengikuti aku, dan dia menyuruh pengintai-pengintainya untuk mengintai Raja Saul. Ternyata benar di situ ada Raja Saul. Akhirnya Daud mengajak temannya Abisai dan Ahimelek untuk turun menemui Raja Saul. Dan Daud berkata, siapa yang akan menemani aku mengikuti Raja Saul, untuk menemui Raja Saul? Dan akhirnya si Abisai bilang, aku akan menemanimu menemui Raja Saul. Akhirnya mereka berdua datang ke perkemahan Raja Saul, dan mereka melihat Raja Saul sedang tertidur di tengah-tengah pasukannya, dan di sebelahnya itu ada Abner. Abner itu adalah panglima perang dari Raja Saul, dan di situ di sebelah kepalanya Raja Saul itu ada tombak. Adik-adik, ada tombak yang mungkin untuk berjaga-jaga kalau tiba-tiba Daud datang. Dan akhirnya, tapi mereka nggak bangun loh waktu Daud sama Abisai datang itu, mereka nggak bangun. Dan Daud bilang, oh ternyata ada Raja Saul di situ, dia sedang tertidur. Dan dia menyuruh temannya bilang gini, Abisai bilang gini, wah ini kesempatan kamu buat membunuh Raja Saul, buat kamu membalas dendam kepada Raja Saul. Tapi kira-kira Daud mau enggak ya? Daud mau enggak ya balas dendam kepada Raja Saul? Dia mau enggak ya membunuh Raja Saul? Ternyata Daud tidak mau membalas dendam kepada Saul, walaupun sedang tertidur, Raja Saulnya tertidur. Padahal gampang ya, tuh tinggal tombaknya diambil terus ditusuk aja, nanti Raja Saul pasti mati. Tapi Daud tidak mau, karena Daud tahu bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan dia untuk membalas dendam, ya, karena Daud tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan melakukan sesuatu kepada Raja Saul. Nah, dari situ terus Daudnya bilang kepada temannya tadi, aku tidak akan membalas dendam, karena Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan aku untuk membunuh Saul. Akhirnya dari situ Raja Saul sadar, adik-adik, bahwa dia melakukan kesalahan, dan dia meminta ampun kepada Tuhan, kepada Daud, dan dia berjanji tidak akan mencoba membunuh Daud lagi. Nah, dari situ kita bisa belajar dari Daud. Adik-adik pasti sering ya berantem sama temennya, misalnya dipukul temennya, terus dicubit. Itu rasanya pasti, kok aku dicubit ya, kok aku dipukul ya, pasti rasanya jengkel ya. Terus ada juga nih pasti yang, oh lihat aja besok tak bales. Besok kalau kamu lagi jalan tak bales, tak dorong biar kamu jatuh. Pasti ada yang kayak gitu ya. Nah, boleh enggak ya kayak gitu? Enggak boleh ya. Kita harus belajar dari Daud. Dia walaupun mau dibunuh, mau disakiti, mau ya pokoknya mau dijahati, tapi dia tidak punya niat, tidak punya pikiran untuk membalas dendam. Ya. Oke, adik-adik bisa ya, kalau misalnya ada temennya yang nakal, ada temennya yang pernah jahili, tidak boleh dibales. Oke, bisa ya. Oke, yuk kita mau tutup firman ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami bisa menjadi seperti Daud. Tuhan, mampukan kami untuk selalu mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kami, dan biarlah kami tidak membalas Tuhan atas perbuatan yang telah menyakiti kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi udah mendengarkan firman Tuhan. Tahu kan firman Tuhan pagi hari ini?
kita harus mengampuni kepada teman kita yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan mengampuni kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Mengampuni Lebih Sungguh. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahannya. Nah, sambil berdiri akan mau persembahan, mari kita menyanyikan Kasihnya Seperti Sungai. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami atas sekolah minggu kami. Bapa, kami akan berdoa untuk persembahan kami, kiranya Engkau yang selalu menyertai persembahan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, berkatilah bangsa dan negara ini ya Bapa, semoga wabah virus corona dapat cepat berakhir. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, yang sebentar gereja kami akan pertama buka untuk ibadah di gereja ya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menyertai gereja kami, Engkau selalu memberkati Bapak Pendeta kami ya Bapak, berikanlah kesehatan untuk Bapak Pendeta kami. Kami juga berdoa untuk anak-anakmu ya Tuhan yang saat ini sedang sekolah online, kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka, Tuhan tetap memberikan kesehatan untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Bersalah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
Nih adik-adik, ibadah sekolah minggu kita udah selesai. Nah sekarang adik-adik bisa melakukan aktivitasnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.